selamat pagi semuanya para pendengar radio 91,7 Heartland FM dan tentunya para pasien Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya tentunya. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Anastasia Anggi yang akan menemani para pendengar sekalian selama 30 menit ke depan. Hari ini, Sabtu 7 November 2020, Rumah Sakit Immanuel kembali hadir dalam acara talk show kesehatan dengan tema kita pada hari ini yaitu seputar pemeriksaan laboratorium COVID-19. Dan telah hadir bersama dengan saya, narasumber kita yaitu Dr. Tangkahan Hutagaul SPPK. Beliau adalah salah satu dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Selamat pagi dokter, apa kabar dok? Luar biasa, baik. Ya. Semangat. Ya. Baiklah para pendengar, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, saya persilahkan dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Anggi. Nama saya Dr. Tangkahan Hutagaul SPPK. Di Rumah Sakit Immanuel sudah bertugas lebih daripada 10 tahun saya bertugas untuk sebagai penanggung jawab laboratorium Rumah Sakit Immanuel. Perkenalan mungkin cukup sekian. Saya alumni dari Universitas Sumatera Utara, selesai tahun 2009. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik, kita langsung menuju ke topik kita hari ini ya dokter. Oh iya? Ya, para pendengar pasti saya yakin sudah familiar dengan COVID-19. Pemberitaan saat ini pun didominasi dengan pemberitaan sesuai dengan COVID-19. Saya boleh minta tolong dok, dijelaskan bagaimana sih sebetulnya COVID-19 ini dokter? Baik, karena kita ini berbicara ilmiah, saya akan menerangkan, saya akan berbicara 5 topik. Yang pertama, latar belakang COVID ini saya harus jelaskan supaya masyarakat tahu. Dan tujuan daripada pemeriksaan ini apa, nanti pembahasannya. Dadu yang keempat itu kesimpulan dan yang kelima saran. Ini akan saya bahas selama 30 tahun ke depan. Makanya pemirsa radio lain dengarkan baik-baik supaya penjelasan saya ini nanti bisa bermanfaat, baik yang ada hubungannya dengan medis maupun yang tidak medis atau kaum awam. Ini yang mau saya jelaskan. Pertama kita bahas latar belakang ya dokter. Sebetulnya penyakit COVID-19 itu apa ya dokter? Memang COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang sangat menular. Dari dulunya sih dianggap COVID ini hidup di hewan-hewan liar seperti kelelawar maupun ular. Nah, konon beritanya teman-teman kita yang tinggal di Cina, di Wuhan, senang memakan hewan-hewan seperti ini, sehingga inilah yang dianggap asal muasal daripada COVID ini, sehingga manusianya tertular COVID ini. Nah, manusia ini juga menularkan kepada orang yang lain, orang yang sehat. Sampai sekarang seluruh dunia di negara manapun sudah terjangkit penyakit COVID ini, termasuk kita yang tinggal di Indonesia, apalagi kita yang tinggal di Bandar Lampung lagi. Jadi ini sebenarnya penyakit ini penyakit menular yang ditularkan sekarang antara manusia. Jadi kalau manusianya itu bisa dibatasi, ya nggak menularkan kepada orang lain sebenarnya. Seperti itu, latar belakangnya seperti itu. Nah, tempat yang terbaik berkembang biak juga COVID ini adalah di daerah paru bagian bawah. Apakah di organ lain bisa tumbuh berkembang biak? Bisa, tapi tidak sebaik daripada
berkembang biak di paru bagian bawah. Itulah sebabnya sebenarnya makanya penyakit ini, karena bagian paru bagian bawah itu kan ujung-ujungnya nanti ada alveol di si ujung daripada paru itu yang menangkap oksigen. Nah, oksigen itu sehingga kalau rusak itu makanya pasiennya cepat sekali sesak. Jadi kekurangan oksigen inilah sebenarnya yang membuat penderita itu cepat sesak dan kekurangan oksigen sebenarnya. Kekurangan oksigen inilah sebenarnya yang membuat pasien kita sangat menderita. Itu sebagai latar belakangnya. Lalu kalau sekarang saya mau sebutkan bagaimana perjalanan COVID ini di Indonesia sekarang ini. Data menunjukkan bahwa per tanggal 3 bulan November saya ambil datanya dari gugus tugas bahwa di Indonesia sudah ada terkonfirmasi COVID itu 418.375 orang. Sembuh 349.497 orang dan meninggal 14.146 orang. Memang ada trennya terjadi peningkatan Pasien ya, Dok? pasien. Tapi puji Tuhannya angka kesembuhannya juga semakin meningkat. Bahkan dibandingkan seluruh dunia, kita Indonesia ini adalah tingkat kesembuhan yang terbaik sebenarnya di dunia. Nah, itulah harapan kita, makanya kita sebenarnya punya harapan ke depan bahwa COVID ini sebenarnya bisa kita atasi dengan segala upaya. Lalu, apa yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya untuk membatasi COVID ini supaya jangan terus menular ke masyarakat? Nah, sebenarnya pemerintah sudah banyak langkah. Yang pertama, pemerintah sudah mengeluarkan suatu keputusan bahwa penyakit COVID ini adalah penyakit bencana nasional non-alam. Dan yang kedua, pemerintah sudah memutuskan PSBB dan itu diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Mau skala mau lockdown, mau apapun namanya, itu pemerintah menyerahkan kepada pemerintah daerah. Dan menyiapkan anggaran yang cukup besar sebenarnya untuk membeli alat-alat kesehatan, regen untuk hal-hal yang lain, dan termasuk PCR. Dan menyiapkan pemberian vaksin sebenarnya yang terakhir ini, yang lagi heboh-hebohnya ini, termasuk kita Indonesia. Rencananya sih sekitar akhir November ini sudah ada vaksin di Indonesia. Ya, kita berdoalah untuk seluruh penduduk kita, 265 juta loh penduduk, wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau sunnah kan boleh tidak, jadi tidak, teman-teman, tolonglah semua kita patuhlah dengan aturan. Jangan ada nanti udah ada vaksin adalah katanya nggak perlu divaksin, tapi ini wajib hukumnya. Nah, itu yang supaya tidak tertular ya, Dok. Supaya tidak tertular lagi. Betul, baik. Lalu kita masuk ke tujuan kita ya, Dok. Ini sebetulnya pemeriksaan laboratorium COVID-19 ini tujuannya untuk apa sih, Dok? Sebenarnya tujuannya sih supaya masyarakat tahu sebenarnya bahwa pertama, masyarakat harus tahu bahwa penyakit ini menular ya melalui manusia. Itu pertama. Kalau sudah manusianya tertular, kan kita ingin tahu itu betul-betul COVID atau tidak. Disitulah peranan laboratorium. Nggak bisa kita lihat dengan mata, oh si COVID. Harus melalui alat-alat laboratorium. Bahkan yang tercanggih sekarang ini, alat-alat laboratorium yang namanya RT-PCR. Sebenarnya tujuan yang kedua, sebenarnya yang paling penting, itulah himbauan pemerintah, 3M itu. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter lah. Boleh berkumpul, tapi bukan berarti tidak boleh berkumpul. Mau pesta boleh pesta, tapi jaga jarak. Pakai masker seperti itu. Jadi itu program pemerintah, itu tujuan. Jadi supaya lebih cepat diketahui apakah saya misalnya, dari mana saya tahu saya penderita COVID kalau nggak diperiksa laboratoriumnya. Itulah tujuannya. Makanya pemirsa tolong baik-baik dengarkan selanjutnya pembahasan. Di situ saya akan masuk nanti menjelaskan
Apakah perlu saya di rapid test? Oh. Apakah perlu saya diperiksa labnya? Nanti kita lihat. Nah, seperti itu, Anggi. Baik, kita lanjut ya dok ke pembahasan kita ya dok terkait COVID-19. Perlu diketahui ya dok, ada yang namanya kasus suspek, probable, konfirmasi, kemudian juga ada yang namanya OTG. Sebetulnya seperti apa sih dok COVID ini bisa menular kepada seseorang dok? Ya, WHO kan sudah memutuskan bahwa COVID ini hanya bisa ditularkan melalui droplet. Artinya waktu seseorang penderita itu batuk, nah itu bisa menularkan, nempel di meja, nempel di baju, nempel di mana-mana. Lalu tanpa sadar kita kan tangan terpegang itu. Lalu karena mata kita kan berkedip-kedip, bisa aja kita pegang mata atau ke mulut kita. Sebenarnya kalau walaupun tersentuh, kita betul-betul disiplin. Kalau tidak ada media masuk ke dalam tubuh seseorang, nggak apa-apa COVID ini. Oh, tidak tertular ya dok? Tidak tertular. Oh, okay. Cuma kan kita tidak tahu kapan waktu kita lagi menelan ludah. Kita pegang-pegang, ada sesuatu nyamuk misalnya, mata kita kan spontan itu, refleks itu kan membatas, padahal kita udah pegang kemana-mana. Nah, itulah sebenarnya yang penting dipakai masker itu, ditutup sebenarnya, tutup ini. Daerah yang tempat masuknya itu melalui hidung, melalui mulut, ya ditutup. Itu saja sebenarnya, karena memang penyakit ini sebenarnya bukanlah penyakit yang menakutkan seperti penyakit jantung, penyakit stroke yang mematikan, tidak. Dan apalagi umur-umur di bawah 50 tahun terkena penyakit ini, antibodi mampu menyerang. Itulah buktinya bahwa angka kesembuhan daripada di Indonesia ini tinggi. Jadi yang berbahaya sebenarnya adalah kalau COVID ini menyerang usia-usia di atas 50 tahun. Itu pun belum tentu 50 tahun itu, ada yang 70 tahun pun sehat kan. Tetapi yang ditakutkan adalah kalau pasien ini udah di atas 50 tahun, ada lagi namanya komorbid. Istilah pasarannya itu ada yang menempel di tubuhnya penyakit lain. Nah, penyakit jantung lah, penyakit diabetes, penyakit gula, dan gagal ginjal. Nah, masuklah COVID ini. Nah, itu memperparah. Makanya sekarang seluruh dunia ilmuwan berupaya memikirkan cara kalau tertularlah sahabat orang-orang tua kita yang manula lansia ini. Mikirlah sekarang bagaimana caranya supaya jangan makin banyak korban yang meninggal karena COVID ini. Makanya sebenarnya jalan keluarnya adalah bagaimana secepat mungkin diketahui apakah seseorang ini terserang COVID, menderita COVID. Nah, disinilah peranan kami sebagai patologi klinik untuk menolong. Dan yang pertama juga sebenarnya masa inkubasi, artinya tumbuh virus ini antara 1 hari sampai 14 hari. Jadi pemeriksaan itu yang paling terpenting antara 1 hari sampai 14 hari yang kalau udah lewat 14 hari udah sulit diketahui. Jadi yang paling terbaik itu adalah maupun pemeriksaan antibodi, antigen maupun PCR nanti yang saya akan jelaskan di belakangan. Yang terbaik itu diperiksa di situ. Dan pemeriksaan ini sebenarnya diawali yang sederhana-sederhana aja lah, yang mudah-mudah, yang biayanya nggak terlalu mencekik, artinya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Sebenarnya misalnya yang sederhana itu yang sering kita lakukan di laboratorium adalah pemeriksaan darah rutin, Anggi. Jadi darah rutin itu kan biayanya juga nggak mahal, nggak sampai lah 100.000. Nah, kami sebagai ahli patologi klinik dari pemeriksaan darah rutin ini aja sudah bisa mengarah, tapi bukan memastikan ya, tetapi sudah bisa melakukan kira-kira nanti ditambah lagi kalau memang
ada gejala klinik ya teman-teman kita dokter penanggung jawab pasien ini, kita akan kerjasama sebenarnya apa keluhan pasien ini. Jadi kalau tidak ada keluhannya sebenarnya ya walaupun dia misalnya hasil laboratorium rutin kita misalnya yang sering itu adalah pemeriksaan leukositnya, pemeriksaan limfositnya dan pemeriksaan neutrofil biasanya itu yang kita periksa, dan yang sering turun itu adalah pemeriksaan dan limfositnya. Tapi kalau neutrofil biasanya dia naik. Nah, dari situ kita lihat arahnya kemana. Nanti juga mau kita lihat di alat-alat kita, di manual alat kita udah cukup canggih, Jadi ada limfosit absolutnya itu udah otomatis keluar, seharusnya harus kita hitung kan manual. Ya. Tapi kalau alat kita di manual, udah otomatis keluar, hanya lihat gitu. Ya. Jadi yakinlah pemirsa bahwa alat-alat kita di laboratorium ini kita menggunakan alat-alat yang sudah terkalibrasi. Alat-alat kita itu banyakkan dari Jepang dan Eropa sebenarnya. Dan kita sudah melakukan pemeriksaan internal setiap pagi sebelum alat bekerja, kita lakukan pemeriksaan internal, dan yang selanjutnya kita sudah melakukan pemeriksaan eksternal. Artinya laboratorium kita ini dengan metode yang sama di seluruh Indonesia ini sudah sama. Jadi walaupun kita tinggal di desa dibandingkan di Jakarta, sama alatnya. Makanya saya sebagai ahli patologi yakin betul dan percaya diri bahwa hasil yang kita keluarkan dari alat-alat kita di laboratorium Immanuel udah cukup setara lah dengan alat-alat laboratorium yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan yang kedua adalah pemeriksaan ini yang jadi bumerang ini, pemeriksaan rapid test ini. Betul, dokter. Ini perlu saya jelaskan nih supaya masyarakat juga jangan sedikit-sedikit mau periksa rapid test antibody, antigen. Nah, ini sebenarnya banyak faktor ini yang menentukan. Apakah antibody itu kalau diperiksa udah pasti menderita COVID? Iya. Jangan langsung diponis seperti itu. Itu tidak ukuran karena banyak kali faktor. Lagi pula antibody yang diperiksa itu kan sampai sekarang ya antibody IgM yang pertama muncul, boleh IgG. Lalu ada lagi antigen. Nah, pengambilan daripada sampel ini yang sangat menentukan kapan diambil sampelnya. Itu yang saya katakan tadi itu. Apakah antara masa inkubasi 1 hari sampai 14 hari, jangan-jangan sudah lewat. Atau belum kuman ini ada, udah diperiksa. Ya, itu yang membuat banyak. Ada namanya positif negatif atau negatif positif. Jadi banyak faktor. Jadi ini sebenarnya hanya sebagai perlu sebagai screening. Artinya kalau kita mau lihat hujan misalnya mulai mendung, oh ini mau hujan. Tapi kan udah mendung pun ada petir belum tentu hujan kan? Iya, betul. Nah, seperti inilah sebenarnya pemeriksaan antibody antigen ini. Tapi perlu. Makanya sebenarnya untuk memeriksa lebih lanjut, tadi kan kita periksa darahnya sederhana, kita periksa rapid testnya, antigen dan antibody. Nah, sekarang kita masuk kepada yang menentukan pasti itu apa. Nah, inilah sekarang namanya RT-PCR. Namanya PCR yang lagi heboh. Nah, itulah gold standard yang ditentukan oleh WHO. Nah, puji Tuhannya kita Rumah Sakit Immanuel dalam waktu hitungan hari ke depan kita sudah memiliki pemeriksaan PCR. Namun, maaf kepada pemirsa, ini untuk kalangan karyawan kami yang ada di Immanuel. Marilah kita berdoa nanti suatu saat akan dipikirkan bagaimana supaya masyarakat umum yang datang ke Immanuel mau periksa PCR bisa melakukan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, tapi karena memang ini dari awalnya diperuntukkan untuk karyawan, ya mohonlah pemirsa bersabar, berdoa juga, karena ini lumayan anggarannya yang dikeluarkan manajemen cukup besar. Lalu ini juga PCR ini harus hati-hati. Makanya saya katakan kepada analis saya itu
yang bisa bekerja sebagai analis nilai statistiknya itu nggak boleh di bawah 70. Karena ini perlu kehati-hatian. Betul. Karena pre-analitik, analitik, pasca analitik, quality control, kontrolnya masuk atau tidak, APD lagi yang paling dipikirkan. Apakah menggunakan APD level 3? Dan yang paling berbahaya Anggi adalah limbahnya ini super infeksius dan harus dikelola dengan baik. Kalau salah kita mengelola, nanti kemana-mana ini COVID akan menyebar kemana-mana, dan ini sangat berbahaya untuk baik untuk orang rumah sakit maupun sekitar rumah sakit. Nah, sebenarnya paling menentukan lagi supaya betul-betul tidak ada kesalahan bahwa ini pasti menderita COVID adalah di kultur, ditanam sebenarnya virusnya dari apa ini, dari swab ini ditanam. Cuma celakanya ini kan semua takut nanamnya itu bisa kemana-mana, bisa tertular, itu yang ditakutkan. Makanya, dan juga mahal ini menanam medianya cukup mahal, dan yang terakhir ini lama tumbuhnya. Itu yang membuat makanya jaranglah laboratorium khususnya di Indonesia yang saya lihat tidak mengerjakan ditanam ini virus corona. Tapi ya untuk riset bolehlah. Dan makanya sekarang ini nggak ada laboratorium yang saya tahu. Saya tanya teman-teman senior saya juga ada, apakah ditanam virus coronanya? Oh ya, bagaimana cara nanamnya itu sangat membahayakan. Nah, seperti itu. Ya. Itulah yang saya jelaskan. Mudah-mudahan pemirsa bisa paham dengan bahasa saya ya. Ya, nanti kalau kurang jelas boleh datang ke Immanuel. Ya, boleh konsultasi. Udah disediakan manajemen, ada online juga kan, gratis kan? Betul, dokter. Jadi jangan segan-segan datang ke Immanuel konsultasi. Mau ketemu dengan saya pun langsung. Nanti tanya manajemen jam berapa saya ada di lab. Boleh. Karena ini semua kita memang harus terbuka ya, dok? Terbuka. Dan garda terdepan itu bukan rumah sakit sebenarnya, bukan dokter ya, masyarakat. Kalau udah masyarakat tahu cara penularannya dicegah, kami ini beban kami itu ya tinggal hanya 5% sebenarnya. Tapi kalau masyarakat tidak tahu cara mencegahnya, nanti kalau dia menderita kemana kira-kira, bingung kan, akhirnya menumpuk rumah sakit. Itu Anggi. Jadi memang masyarakat kita harus didik. Jadi pemirsa datang, jangan segan-segan datang ke Immanuel. Konsultasi bisa dengan saya, bisa dengan dokter yang lain. Semua dokter di Immanuel ramah-ramah kok. Amin. Nggak ada yang nggak menjawab pertanyaan, ya? Ya. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya ya, dokter. Ada pemeriksaan laboratorium itu apa saja yang diperlukan, dok? Misalkan kalau kita kena DBD itu kan HB normalnya 12-13. Dikatakan DBD bila pasien itu darahnya di bawah itu. Nah, kalau pemeriksaan laboratorium COVID ini seperti apa, dokter? Nah, menurut banyak penelitian Anggi di Wuhan sana di Cina, ternyata yang membuat celaka pasien ini hemoglobin itu kan bisa mengikat oksigen. Nah, penderita ini nggak bisa ngikat, dia rusak dia hemoglobinnya. Sehingga walaupun hemoglobinnya masih dalam batas ya di bawah 10, hal seperti ini kan sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Tapi orang menderita COVID ini walaupun HB-nya 10 udah turun, makin sesak dia karena nggak bisa ngangkut oksigen ke seluruh tubuh. Banyak penelitian ya seperti itu. Jadi inilah khasnya COVID ini. Baik. Lalu kita masuk ke penyederhanaan lain dalam pemeriksaan laboratorium COVID itu apa saja ya, dokter? Ya, sebenarnya tujuan saya menulis ini sebenarnya kenapa harus sederhanakan, supaya nanti pemirsa dengan mudah misalnya memahami. Baik kami yang memberikan pelayanan juga kan harus sederhana bahasanya juga, bila bisa perlu dimengerti kalau pasiennya orang Lampung ya bahasanya bila perlu orang Lampung. Kalau seperti saya orang Batak ya bahasanya orang Batak yang bisa dimengerti. Maksud saya gitu, membuat sesederhana mungkin, jangan dibuat rumit. Karena hidup ini simpel saja sebenarnya.
masalah medis, masalah laboratorium ya saya kan kebetulan sudah dapat kesempatan pendidikan. Itu tujuannya. Sebenarnya misalnya tadi udah saya jelaskan dari awal, apa sih yang mau diperiksa? Lab sederhana, hematologi, periksa. Kalau nanti misalnya gejalanya makin parah, diperiksa ginjalnya, fungsinya, diperiksa lagi kimianya, bahkan diperiksa sampai PCR-nya. Tapi kalau memang hanya tanpa gejala kan, walaupun dia misalnya yang sekarang ini kita yakini untuk pemeriksaan rapid test kan cukup isolasi mandiri saja, nggak harus menumpuk di rumah sakit, dan itu biasanya sembuh. Nah seperti itu, jadi kita lihat apakah memang tanda-tanda infeksi CRP-nya apakah meningkat, dan yang lain-lain itu saja sebenarnya. Jadi nggak perlu semua diperiksa detail sampai lengkap seperti apa MCU, tidak. Jadi harus disederhanakan apa-apa yang perlu diperiksa sesederhana mungkin. Itu maksud saya, makanya saya tulis seperti ini. Lalu fungsi pemeriksaan itu juga harus tahu. Apakah untuk screening saja untuk mengetahui, misalnya apakah saya penderita, apakah memang saya betul-betul ingin tahu sebenarnya apakah saya ada tanda-tanda. Boleh saja minta pemeriksaan rapid test, bisa. Tapi itu hanya screening, tidak menentukan. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda, ngapain harus mengeluarkan dana yang cukup besar, harus periksa PCR, seperti itu. Baru untuk diagnosa, tadi sudah saya jelaskan, untuk menentukan seseorang ini penderita COVID atau tidak adalah dengan, yaitu rapid testnya ditambah lagi pemeriksaan dari PCR. Bila perlu sebenarnya yaitu kultur virus, saya nggak mungkin lah kita lakukan seperti itu. Baru kita pantau ini pasien ini makin beratkah keadaannya atau makin ringan. Kalau makin berat ya nggak ada pilihan, nanti kita harus dorong ini pasien harus ke ICU supaya jangan terlambat penanganannya. Karena sering pasien ini terlambat penanganannya, makanya dia banyak yang jadi korban. Jadi kita lihat, kita pantau, bahkan jam, detik per detik, per hari kita harus pantau. Lalu di surveillance, maksudnya itu ya disurvei betul-betul kemana arahnya, dari mana datangnya penyakit ini, karena nggak mungkin ini penyakit ada di dalam tubuh si A kalau nggak ada yang menularkan. Nah itu yang menularkan dicari. Ada istilah pemerintah sekarang ini, di tracing, dia dicari siapa yang kontak dengan pasien ini sebelum dia terkonfirmasi COVID-19. Lalu yang terakhir yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah kesadaran masyarakat lah. Kesadaran orang-orang medis. Nah, repot juga ini orang-orang medis ini. Justru mengatur orang medis ini yang lebih sulit sebenarnya. Takutlah ini, takutlah ini. Sebenarnya kita orang medis ini harus memberikan ketenangan kepada orang-orang yang tidak memahami. Kalau kita udah gupak juga, orang medis gupak, bagaimana masyarakat? Seperti itu. Nah, jadi harus mengerti kapan diambil sampelnya itu, waktunya harus tepat. Baru darah yang kita ambil itu harus benar apa hasilnya, dan semua yang kita periksa, rapid testnya, antibody, antigennya juga harus benar, maupun pemeriksaan PCR. Dan hati-hati untuk seperti jangan masyarakat antibodinya udah positif, aku udah menderita. Jangan, belum tentu. Atau sebaliknya, kalau antibodinya tidak terbentuk, tidak menderita COVID, belum tentu. Makanya serahkan kepada ahlinya, kepada kami untuk menentukan, membantu apakah ibu, bapak, adik-adik, saudara menderita COVID itu, ya datang ke Immanuel. Kita udah siapkan semua fasilitas. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Lalu protokol COVID ini dalam pandangan laboratorium harus saya jelaskan. Yang pertama tadi udah saya berulang-ulang, harus pertama screening dulu, yang kedua diagnosa, yang ketiga pemantauan, yang keempat surveillance. Karena tidak bisa kita berhenti di sini saja. Lalu pemeriksaan laboratorium apa yang perlu kita lakukan, itu yang saya katakan tadi. Kita sadarlah, kalau apakah saya
menderita COVID atau tidak, atau pertanyaannya, selama ini saya kontak dengan ada nggak orang penderita COVID? Kalau tidak ada yang orang menderita COVID, ya untuk apa diperiksa? Sebenarnya kami orang medis ini ya, seperti saya setiap hari keluar masuk rumah sakit yang paling penting diperiksa. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya masih sehat walaupun umur saya udah di atas 50 tahun ya. Ya saya tetap kalau saya kerja pakai masker, pakai sarung tangan, menjaga jarak. Ya berdoa juga. Ya Anggi, jangan lupa berdoa. Apapun yang, karena bukan dokter yang menyembuhkan. Ya, betul dokter. Kita hanya memberi upaya kesembuhan, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Betul. Nah, itu yang paling penting diperhatikan. Bagaimana Anggi? Ada lagi yang kurang jelas? Baik, sepertinya sudah jelas semuanya. Boleh kita simpulkan pembahasan kita hari ini, dokter? Sebenarnya kesimpulannya sangat sederhana sekali sebenarnya. Kesimpulan yang mau diketahui oleh semua masyarakat adalah yang pertama, bahwa penyakit ini adalah penyakit yang jangan terlalu takut lah. Boleh takut, normal itu. Tapi jangan berlebihan ketakutannya. Sehingga nanti saya lihat itu semuanya semprot pakai hand sanitizer. Boleh-boleh saja, tetapi kejadian hati-hati juga, mobilnya disemprot semua. Anak ibunya masuk dalam mobil, tiba-tiba ayahnya hidupkan rokok, terbakar akhirnya. Boleh-boleh saja sih, tapi jangan terlalu berlebihan. Boleh sih. Dan ini penyakit kan dari awal saya katakan tidaklah penyakit yang mematikan. Dan sebenarnya tubuh kita kuatlah untuk membunuh kuman ini kalau tidak ada penyakit yang menyertai tubuh kita. Jadi ingat itu, pesan saya adalah yang terakhir, pesan ingat 3M. Ya. Udah betul itu pemerintah seluruh dunia sekarang, bahkan di Amerika yang katanya pakai masker itu dianggap melanggar HAM, sekarang akhirnya mereka patuh juga. Ya udah pakai masker, memang nggak enak. Kami aja orang di rumah sakit pakai masker nggak enak memang, apalagi orang awam disuruh pakai masker, pastilah mereka tidak awalnya. Tapi kalau terbiasa, sama itu dulu Anggi waktu helm diperlakukan pemerintah pakai helm, semua kita kan tertekan. Tapi kalau sekarang kita bawa motor, kita sendiri merasa nggak enak kalau nggak pakai helm. Nah, kedepannya juga pastilah masker ini merupakan kebutuhan. Itu aja. Jadi jangan dianggap, jadi tutup saja ya, jangan digantungkan maskernya, tapi betul-betul dipakai dengan baik dan normal. Saya yakin, apalagi upaya pemerintah kita untuk menghentikan penularan COVID ini bukan main-main. Anggaran ratusan triliun dikucurkan dan tidak main-main, dan dampaknya memang kemana-mana. Tapi yakinlah, badai pasti akan berlalu. Vaksin sudah di depan mata, doakan pemerintah. Uji klinisnya memang belum selesai. Perlu kesabaran semua pihak. Jangan dipaksa-paksa harus sekarang vaksin. Karena belum ada di dunia ini yang sudah selesai penelitian uji kliniknya. Anggi, belum ada. Jadi harus menunggu mungkin sekitar Desember ya hasilnya. Jangan nanti disuntikkan, dampaknya tidak seperti apa yang diharapkan. Ya mungkin seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter, menarik sekali pembahasan kita hari ini ya dokter. Oh iya, nyambung nggak apa yang saya ceritakan? Pastinya para pendengar juga sudah tahu lebih jauh lagi tentang COVID-19 ini dokter, dan bagaimana cara mencegah yang terbaik supaya bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini. Baiklah, tidak terasa pendengar sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan dalam masa pandemi ini untuk terus mengikuti protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Anastasia Anggi dan Dr. Tangkahan undur diri.
Rumah Sakit Immanuel melayani semua, mengasihi semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.